Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita akan membahas tentang kredit bank BUMN dan nasib BUMN Karya serta Sovereign Wealth Fund. Pak Tiko, ini yang isu berkaitan dengan pandemi, ini kemampuan bayar cicilan perusahaan ke bank BUMN ini kan menurun ya. Nasib debitur juga sama seperti Garuda. Loan at risk bank BUMN merangkak naik di atas 20%. Nah, pada tahun lalu masih sekitar 9%. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi tentunya pandemi COVID ini kan berdampak kepada seluruh segmen di perbankan ya, khusus segmen konsumer dan UMKM. Nah, dari awal sebagaimana kita ketahui pada waktu POJK 11 diterapkan, kita bersama-sama dengan industri melakukan restrukturisasi massal. Itu bulan Maret, April, Mei tahun lalu. Nah, itu skema itu kan memang skema sementara yang memang diharapkan memberikan nafas bagi para masyarakat kreditur ini, debitur ini supaya mereka bisa menyesuaikan lagi cash flow-nya. Nah, setahun setelah proses ini, saat ini kita sudah mulai melihat nih, setahun setelah proses restrukturisasi, di bulan-bulan April, Mei ini mulai kelihatan kan, ternyata memang dampaknya tidak terlalu signifikan yang benar-benar menjadi NPL. Nah, kami melakukan kajian, jadi ada dua yang kita lakukan. Pertama, kita lakukan peningkatan pencadangan. Jadi kalau Mbak Sister dan Mbak Titis lihat, NPL pencadangan itu sekarang hampir semua di atas 200%. Jadi kita lakukan pencadangan yang signifikan, makanya laba dari Bank Himbara memang tahun lalu menurun karena memang kita bentuk pencadangan. Nah, ini terus kita bentuk, tahun ini juga kita tambahkan lagi, sehingga mungkin baru di tahun 2022 nanti laba Bank BUMN kembali kepada laba yang normal. Nah, LAR tadi itu akan kita restrukturisasi dan apabila memang mereka akhirnya tidak punya usaha lagi ke depan, kita akan hapus bukukan. Nah, kita berharap dari LAR ini nanti paling maksimum mungkin sekitar 30% dari LAR yang nantinya akan menjadi benar-benar menjadi NPL atau bahkan kurang. Ini yang kita kejar adalah pencadangan LAR coverage-nya ini. Jadi kita harapkan pencadangan LAR coverage ini mencapai kisaran 30-40% di tahun ini. Sehingga pada waktu nanti POJK 11 dicabut satu hari, itu yang akhirnya benar-benar jadi NPL itu kita sudah melakukan pencadangan yang memadai. Nah, kalau kita lihat dengan pencadangan yang ada ini, CAR-nya pun masih baik. Jadi seluruh CAR Bank BUMN itu sekarang di kisaran 18-20%, bahkan lebih. Tier 1 capitalnya juga masih di kisaran 15 sampai dengan 18%. Jadi saya rasa secara capital adequacy nggak ada isu. Tinggal ini masalahnya kita melihat seberapa cepat masyarakat bisa bangkit lagi dari pandemi dan kemudian nanti pasca POJK 11 kita akan melakukan write off bagi memang yang benar-benar tidak lagi bisa melakukan usaha. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bank BUMN ini masih sehat ya Pak? Sehat Pak, alhamdulillah. Ya, jadi ini saya rasa perlu dipikirkan. Memang kita akan ada corporate action juga ya, seperti kita ketahui beberapa Bank BUMN mungkin yang pertama nanti akan ada corporate action dengan holding ultramikro ya, di mana kita akan melakukan right issue di BRI dan Pegadaian PNM akan menjadi bagian dari sistem BRI. Dan kemudian mungkin tahun depan kita akan ada rencana right issue untuk BNI dan BTN. Oke, baik. Kita beralih ke isu lain, Pak Tiko. Ini kan tulang punggung infrastruktur Indonesia ya. Kita sebut ada Waskita, Adikarya, Wijakarya, PTPP. Rasio utang mereka ini terhadap ekuitas ini juga melebihi batas aman. Beban utangnya jumbo. Bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa kondisi dari BUMN Karya ini baik-baik saja? Jadi jujur memang para BUMN Karya ini selama 5 tahun terakhir agak terlalu agresif. Ya. Saya sampaikan agak agresif. Pertama memang mereka banyak mengambil proyek-proyek yang jangka panjang, baik penugasan maupun non-penugasan. Dan memang untuk properti, sebagai contoh di area itu masih di land bank maupun di proyek properti yang kemudian memang penjualannya menurun karena COVID. Terus melakukan asesmen kesehatan, memang yang harus kita restruktur secara mendasar itu Waskita. Jadi Waskita saya rasa sudah menjadi topik ya di media. Kita lakukan restruktur Waskita dan ini hasilnya memang harus menyeluruh karena Waskita ini kan berinvestasi hampir ke sekitar 13 toll road. Pada waktu di awal 2015 banyak torut-torut yang tidak berjalan proyeknya itu dibeli oleh Waskita diselesaikan. Bagian di Trans Java ya sebagai contoh Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, Solo Ngawil, Kertosono, kemudian dari Kayu Agung Palembang, Betung dan sebagainya. Nah, karena ini investasi, maka setelah selesai ini idealnya memang dia dijual. Tapi karena COVID ini pun juga memang tidak semuanya bisa kita jual langsung. Nah, sebelum COVID sebenarnya Waskita sudah mulai menjual dua ruas, Solo Ngawil yang Kertosono. Dan kemarin sebenarnya sekitar beberapa minggu lalu juga kita sudah jual ruas Medan Kuala Namu. Jadi Waskita ini memang harus secara bertahap menyelesaikan tol-tol ini dan menginvestasinya. Dan diharapkan memang ada pembeli-pembeli yang bisa membeli dengan harga yang baik. Dan memang terakhir kemarin pembelian Medan Kuala Namu itu oleh investor dari Hong Kong, Road King, itu cukup baik ya, di atas 2 kali book value-nya. Nah, ini kita proses, saat ini kita sedang berproses, antara lain dengan SMI, dengan Taspen, ya, dengan beberapa investor, dan juga dengan INA. Dan ini sekaligus saya langsung jawab yang soal SWF ya, karena ini kaitannya sangat erat dengan Waskita juga. Nah, SWF ini INA kan baru mengannounce mereka membuat fund, jadi sudah dibikin MOU-nya antara
antara INA dengan ADIA Abu Dhabi ya, kemudian CDPQ itu dana pensiun dari Kanada, dan APG dana pensiun Belanda. Itu nilainya sekitar 3,75 miliar dolar. Ini tol fund, jadi khusus untuk tol. Ya, ini yang kita mesti pahami bahwa kita ini di INA tujuannya kan untuk meng-crowd in investor asing. Bahwa INA ini dalam setiap investasinya harus ada dana asing yang masuk ke Indonesia. Nah, dana asing ini tentunya kan mempunyai kriteria-kriteria komersial dalam berinvestasi. Jadi tidak mungkin INA itu berinvestasi untuk proyek-proyek yang merugi. Nah, tentunya mereka harus melakukan due diligence, ya, assessment. Nah, saat ini sedang dilakukan assessment untuk 5 batch pertama tol yang sedang di-assess due diligence-nya oleh para investor ini. Jadi kita harus bersabar karena INA ini harus berproses untuk pertama membentuk fund dengan para investor asing, kemudian mereka melakukan due diligence, dan kemudian nanti akan memilih tol-tol mana yang akan diambil secara bertahap. Nah, sebenarnya kita saat ini juga sedang pada saat yang bersamaan sedang membentuk beberapa fund lain. Jadi mungkin akan cukup dekat itu fund untuk digital infrastructure dan kemudian fund untuk pelabuhan. Jadi ini memang INA ini besar harapannya. Kita sih berharap dalam 2 tahun ini kita bisa membentuk fund sampai dengan 20 miliar dolar. Tapi eksekusi fund ini memang tergantung nanti dari persetujuan daripada investor asing terhadap komersial dan risk daripada proyeknya. Jadi bukan berarti INA ini suka-suka kita masukkan barang yang rugi, nggak mungkin. Karena investor asingnya pasti punya target return dan target risiko yang mereka harus kelola. Tapi jangan khawatir, ini berproses terus. Dan saya sebagai bagian dari kementerian terus berkomunikasi dengan INA untuk mendiskusikan dan memapping aset-aset mana yang ke depan akan kita kerjasamakan dengan INA. Boleh dibocorkan Pak aset-aset mana saja yang ditawarkan? Selain investasi, kita juga ada beberapa effort. Yang pertama juga kita dengan Kementerian Keuangan sedang dalam diskusi untuk program untuk penjaminan kredit modal kerja. Karena waskita ini banyak juga tolnya yang belum selesai. Nah ini ke depan memang jujur dengan kondisi debt equity ratio mereka sekarang, tanpa penjaminan bank mungkin tidak akan memberikan kredit baru. Nah ini kita sedang upayakan untuk kita dapat penjaminan, dan kita juga sedang ajukan untuk penyertaan modal baru. Jadi memang kita all out karena waskita ini kebetulan memang memiliki investasi di aset-aset strategis, khususnya di Trans Jawa dan Trans Sumatera. Jadi ini yang kita lakukan, dan untuk BUMN karya yang lain seperti PP, Wika, Adikarya semuanya dalam pengawasan dan monitoring dari kami sangat ketat. Hampir setiap 3 bulan kita review kinerjanya dan kita kawal cash flow-nya. Memang masing-masing ini proyek strategis yang besar-besar. Ada dalam proyek strategis LRT yang memang cukup berat. Ya, tantangan LRT diharapkan bisa beroperasi Juni 2022. Kemudian itu kan saat ini menjadi pemegang saham mayoritas dari PSBI yang memiliki proyek kereta cepat. Kan harus ada beban untuk menyelesaikan kereta cepat yang memang diharapkan juga bisa selesai di akhir 2022. Nah, ini tentunya memang kita jujur harus juggling ya dengan cash flow, dengan kondisi keuangannya. Tapi insya Allah kalau proyek-proyek ini selesai, Wika, Adi ini insya Allah nantinya bisa sehat lagi. Oke, baik. Saya ke Mbak Titi sudah dijelaskan soal SWF yang selama ini bikin kita penasaran ya. Ini kapan selesainya gitu? Ternyata kalau kata ada hasilnya. Benar, kita nunggu hasilnya sebenarnya. Kalau kata Pak Wamen memastikan prosesnya masih terus berjalan. Tapi di situ yang perlu kita garis bawahi ya. Kalau investor juga melihat proyek mana yang punya potensi kasih untung juga gitu kan. Bagaimana Anda menanggapi ini? Nah, kalau tentu saja yang namanya SWF, pengelola dana investasi pemerintah, pasti juga sama sebetulnya. Intinya adalah bagaimana mencari untung dalam sebuah proyek. Nah, ketika SWF, ketika Pak Tiko dan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN melakukan pembentukan SWF, tentu harapannya ini akan menjadi sumber pendanaan baru. Nah, kebetulan saat ini memang BUMN Karya sedang sakit dan membutuhkan tadi sebenarnya terlalu agresif karena baik menjalankan tugas negara maupun proyek non pemerintah. Nah, itu kan semuanya dimodalin dengan utang. Nah, inilah sebenarnya jalan yang kita harapkan dan pengen kita ketahui berikutnya seperti apa ketika ada dana pensiun yang ingin masuk dan pengen mengetahui apa sih sebetulnya di dalamnya yang sudah ini sebetulnya itu yang pengen kita dari jalan tol tadi kan yang pertama tadi Pak Tiko bilang kan bahwa ada proyek jalan tol yang sedang dilihat, kemudian investor juga menginginkan mana yang menarik akan bisa menjadi portofolionya. Di lain sisi juga tadi ada pembentukan fund-fund baru untuk pelabuhan, untuk ini. Nah, ini yang ditunggu publik sebetulnya. Bagaimana upaya negara, tadi juga dijelaskan oleh Pak Tiko bahwa upaya negara untuk BUMN Karya, bahwa tadi ada secara paralel juga dilakukan dengan Kementerian BUMN, ada program penjaminan. Kalau saya tidak salah ya Pak Tiko ya, ada program penjaminan yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan agar BUMN ini bisa memperoleh
suntikan baru, darah baru supaya bisa tetap bekerja menjalankan penugasan negara maupun yang swasta itu sih. Oke, kita sama-sama optimis sebenarnya ya, Mbak Titis. Saya ke Pak Tiko, ini pertanyaan terakhir sekaligus meminta closing statement dari Pak Wamen. Tahun ini kalau nggak salah ada 2 BUMN ya yang nantinya bakalan IPO, itu ada Geothermal sama serta Mitratel. Apa tujuan dari IPO ini? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Erik ya, bahwa kita ini kan melakukan transformasi BUMN. Selain tadi menjaga kesehatannya juga kita meng-create value. Nah, kita melihat 2 sektor ini, Mitratel kan Telekom Tower ya, termasuk dari digital infrastructure, dan geothermal yang renewable energy ini merupakan 2 sektor yang sangat menarik dan valuasinya baik. Nah, jadi buat kita memang selain tadi kita merapikan dan membereskan permasalahan-permasalahan masa lalu, kita juga tetap harus buat corporate action untuk meng-create value yang bisa mengkontribut kepada peningkatan value holding BUMN secara keseluruhan. Jadi ini saya meyakini bahwa Mitratel dan Pertamina Geothermal ini merupakan 2 BUMN, sebenarnya bukan BUMN ini, anak BUMN ya, yang tinggi dan harusnya secara valuasi dan secara market menarik buat para investor. Untuk closing statement, saya rasa terima kasih nih My Sister dan Mbak Titis ya, kesempatan untuk bisa menyampaikan berbagai tantangan dan juga action dari Kementerian BUMN. Saya rasa ingin saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN terus mendorong transformasi BUMN. Dan memang tantangan kami untuk menyelesaikan baik permasalahan-permasalahan yang memang sudah menumpuk maupun tantangan COVID ini berat. Namun kami meyakini bahwa dengan strategi yang terstruktur, dengan klasterisasi, dengan kita membuat restrukturisasi dengan project management office yang rapi, dan tentunya dukungan dari seluruh stakeholder termasuk media, kami meyakini kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan ini, dan kami tetap meyakini bahwa value yang dikreat oleh BUMN ke depan tetap bermanfaat buat seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagai info, selama beberapa tahun terakhir ini sebenarnya kontribusi BUMN bukan hanya dividen tapi juga pajak itu selama 10 tahun mencapai 3.000 triliun lebih. Jadi sebenarnya BUMN baik sebagai pembayar pajak, pembayar royalti maupun membayar dividen tetap menjadi salah satu sumber yang bisa menghasilkan kontribusi value kepada pemerintah dan tentunya kepada masyarakat pada umum. Ya, itu komitmen pemerintah yang jelas tadi sudah dipastikan saudara bahwa pemerintah saat ini tengah beres-beres, tentu saja membereskan rapor merah perusahaan BUMN, dan tadi juga sudah dipastikan semua langkah tengah dilakukan. Yang pertama adalah memperbaiki keadaan dulu, baru nanti langkah selanjutnya akan menyusul. Terima kasih Pak Tiko telah bergabung di Business Talk. Kami harapkan perusahaan BUMN bisa lebih maju lagi biar sumbangsinya lebih gede juga gitu ke negara dan ujung-ujungnya ekonomi juga bisa lebih bergeliat lagi. Terima kasih Pak Tiko telah bergabung di Business Talk sekali lagi. Terima kasih Mbak Titis. Dengan demikian saudara, saya masih tertarik dan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.